Itu kabur dari pondok itu? Iya bener. Lompat? Enggak sih, jadi di sana kan ada gerbang ya. Iya. Gerbang, jadi kan kita keluar gerbang buat ke sekolah. Nah pas ke sekolah, aku salah gunain buat kabur ke jalan raya, naik bis, pokoknya pulang aja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di The Jawara Show. Oke guys, di episode The Jawara Show episode kali ini kita ada tamu yang beda nih, dan saya juga baru masuk ya. Saya Elang, dan tamu kita kali ini adalah Mas, nanti kenalan. Oke, jadi sebelumnya mohon maaf nih, kita syutingnya di tempat yang agak terpencil guys, di desa terpencil nih. Di desa terpencil guys. Desa terpencil, apa Bejawaran. Enggak apa-apa. Yang penting dengerin juga. Belum direkam Mas. Bentar guys, belum direkam suaranya. Bentar. Halo, cek. Nah, udah dengeran ya. Nah, kali ini kita bersama Mas siapa? Mas Yufa. Yufa, panggilannya Yufa. Iya. Yufa bidang Asbro ya. Bidang Asbro di PJIPM Bejawaran. Iya. Nah, kita mau membahas tentang ini nih Mas, tentang apa nih? Pendidikan gitulah ya. Oh, nggak gitu. jauh-jauh dari pendidikan Iya, gitu. siap. Oke. Jadi saya kenal Mas Yufa tuh kelas berapa? Saya kelas 1 ya. Saya kelas 1 Ya kelas 1 SMP. Mas, Dan pas saya itu Mas Yufa kelas 2 SMP. 2 SMP. Nah, jadi ceritanya gini guys, sebelumnya curhat dulu nih. Kan rumah saya sama Mas Yufa tuh, rumahku sama Mas Yufa tuh nggak jauh. Paling 3 sampai 5 menitan gitu. Iya, itu nyampe kalau kita berkendara motor ya, Mas. Motoran 3 sampai 5 menit itu nyampe ya dari rumahku ke rumahnya Yufa. Tapi kita tuh pertama kali ketemu bukan di sini, malah di pas itu ada acara kepanduan ya, Iya, ada kepanduan di Makassar. Tepatnya lagi di Bantimurung. Di Bantimurung Makassar tahun 2015 ya? Iya. 2015. Di sana di sana ada acara kenalan gitu. Aku kenalan nih sama orang. Namanya siapa? Yufa gitu. Rumahnya Banjarnegara lah. Banjarnegara yang mana? Bejawaran loh. Bejawaran tetangga dong, ternyata bener. Dia di desa Penusupan, aku di desa Kalilunjar. Jadi deket banget itulah, 3 sampai 5 menitan nyampe gitu. Tapi anehnya kita tuh nggak kenal dari dulu, dan kenalnya itu di situ. Nah, itu aneh. Gitu. Nah, itu pas SMP ya. Iya, SMP. Berarti Mas Yufa pas itu di MTS sini ya, MTS Iya. Sarwodadi. Nah, ngomong-ngomong pendidikannya Mas Yufa nih, sebelum MTS Sarwodadi pernah ke pondok, ke pondok kan ya? Iya. Pernah ke pondok, salah satu pondok di mana? Lupa. Di salah satu pondok di daerah Mojo Tengah Wonosobo. Mojo Tengah Wonosobo, Iya. di daerah Wonosobo. Tapi cuma 1 tahun ya? Iya, itu saya bertahan 1 tahun di sana. 1 tahun. Emang nggak betah apa? Faktor apa Mas? Kalau dibilang faktor pondok itu pasti banyak yang ngalamin nggak betah ya. Kalau dibilang nggak betah, nah itu faktornya itu apa sih nggak betah, kenapa? Nah, yang saya rasain sendiri itu pas pertama itu kan kelas 7 SMP, kelas 1 SMP. Emang lagi manja-manjanya, lagi ngerasain enaknya main sama temen di rumah. Nah, tapi kita malah disuruh pondok, saya disuruh pondok. Nah, pas itu disuruh berarti? Itu saya nggak pengen sendiri gitu. Emang saya disuruh sama orang tua, disuruh salah satu pondok di Wonosobo. Nah, itu emang baru masuk sana itu emang udah nggak betah gitu. Maksudnya dalam lingkup juga bukan betah karena emang pondoknya jelek, enggak, tapi karena emang dari dirinya aku sendiri dari tuh, internal ya, faktor internal dari saya sendiri emang nggak betah gitu. Tapi nggak dibetahnya itu dipaksa sama orang tua, sampai akhirnya bertahan 1 tahun. 1 tahun. Dan endingnya itu saking nggak betahnya saya sampai minggat. Coba? Iya. Saya kabur dari pondok itu. Iya benar, kabur dari pondok itu ke rumah. Saya nangis minta ibu saya, udah pokoknya saya pindah mau sekolah di rumah. Nah, berarti itu keluarnya bukan pas selesai satu tahun terus liburan semester, bukan? Enggak, jadi
anehnya itu jadi pas liburan udah liburan terus balik lagi ke pondok, Masih balik lagi. udah jalan kelas 8 itu baru 1 bulan. Nah pas itu udah nggak ngerasain. Itu kabur dari pondok itu. Iya bener. Lompat. Enggak sih, jadi di sana kan ada gerbang ya. Iya. Gerbang jadi kan kita keluar gerbang buat ke sekolah. Nah pas ke sekolah aku salah gunain buat kabur ke jalan raya, naik bis, pokoknya pulang aja. Iya, di pikiran Itu pulang kondisi aja. pakai seragam. Mas. Iya, kondisi pakai seragam. Barang-barang masih di lemari. Barang-barang semuanya masih di lemari. Jadi cuma bawa duit seadanya, bawa tas ya isinya cuma buku gitu, nggak bawa baju ganti, pakai seragam. Pas itu hari Senin lagi pakai OSIS. Udah yang pokoknya di pikiran udah aku mau pulang Dari- mau pindah gitu. Dari mau keluar asrama siap-siap tuh udah niatan mau kabur. Iya emang udah dari malam udah direncanain. Oh, dari malam. Pokoknya besok habis sarapan pokoknya keluar, yang lain ke sekolah, aku ke jalan raya gitulah. Dan Kayak gitu. nggak ada temen yang tahu. Dan itu nggak ada temen yang tahu sih. Kacau sih. Iya. Saking Itulah. betahnya gitu ya. Habis itu berarti kelas 8 awal-awal ya. Kelas 8 awal-awal pindah ke MTS Musabarah sini, Iya, Sarwadadi. MTS. Nah, habis itu ada acara ya. Belum Deng, masih Belum, Oh iya, masih berjalan 1 tahun. jalan 1 tahun ada acara. Itu acara apa namanya? Kepanduan Kepanduan itu yang di Makassar. Nah, Terus aku itu ketemu. Nah, ketemu kita di sana. Nah, habis itu balik lagi ke sekolah kelas 3. Iya, kelas Lulus ya. Nah, ini habis lulus dari MTS Musabarah, denger-denger Mas Yufa juga nggak di sini lagi kan? Iya. Ngerantau lagi nih. Iya, ngerantau nih. Ngerantau nih. Iya. Ke daerah mana itu, Mas? Nah, itu aku juga habis MTS ini. Jadi emang ada niatan buat mondok lagi, dan itu emang akunya sendiri yang mau ya. Nah, jadi udah. Oh, kalau ini dah kemauan sendiri berarti ya. Udah mau kemauan sendiri. Nah, tapi di pondok ini tuh sebenarnya bukan kemauan aku yang di pondok yang sekarang aku udah lulus ini, tapi emang kemauan dari orang tua. Tapi emang dari hati juga udah pengen udahlah mondok aja kali ya. Nah, gitu. Jadi aku mondok juga di salah satu pondok yang ada di Jawa Timur. Nah, di situ aku mondok. Salah satu pondok di Jawa Timur. Heeh. Jawa Timur sama kita kan di Banjarnegara, Jawa Tengah ya. Kalau dilihat-lihat juga dari budaya, bahasa dan lain-lain itu udah berbeda banget ya berarti. Beda banget Mas Lang. Di sana tuh langsung harus adaptasi lagi. Iya, harus ada tes lagi. Ya pokoknya yang paling jelas yang pertama tuh kayak di cuaca gitu ya. Oh iya. Cuaca kalau di sini kan kita di pedesaan, Oh di iya. pegunungan asli Pegunungan gitu. gitu. Kalau di itu panasnya minta ampun masalah itu. Penyesuaian yang pertama yang aku rasain sih dari segi cuaca yang langsung kita terjun gitu. Dari faktor eksternalnya di sini langsung penyesuaian ke cuaca. Nah, kalau pas masuknya sendiri ke pondoknya itu lebih menyesuaikan lagi antara anak-anaknya, usat-usatnya di sana, bagaimana kita memperlakukan mereka, apalagi kita itu pakai bahasa yang kayak gini gitu, anak pedesaan. Dan orang-orang sana itu kebanyakan mereka itu mayoritas dari Jabodetabek, dari seluruh penjuru Indonesia, bahkan di berbagai negara di dunia gitu. Jadi emang gak gampang lah untuk menyesuaikan sendiri di sana. Terus juga ya bener banget sih ya kalau di pondok tuh di mana-mana mesti juga penyesuaian penyesuaian gitu, awal, susah terus gitu. ketemu teman-teman yang dari beda daerah gitu, dari luar Jawa, bahkan ini ada yang dari luar negeri juga kan Iya, ya pondok ini. banyak dari luar negeri. Dan di situ mesti ya kita butuh adaptasi gitu. Iya, Mas. butuh banget. Itu yang itu kan dari teman-teman. Kalau adaptasi secara lingkungan dan ini gimana Mas? Maksudnya kalau di rumah gitu. Yang faktor internalnya gitu. Enggak. Ini yang faktor kayak faktor eksternalnya. Kalau di rumah misalnya bangun nih, dibangunin orang tua misal, bangun subuh, terus nanti disiapin makan dan lain-lain. Aduh, Hujan guys. Hujan. Kita ada di dalam rumah ya. guys, maaf guys. Hujan tadi guys. Ini kita ngungsi di rumah. Ya dekat-dekat sana sih, masih pedalaman. Sambil makan. Alhamdulillah dulu. Asisten. Aku mau jikat dulu guys. Ember guys.
Oke guys, tadi bahasan kita udah sampai ke pas Mas Yufa ini di salah satu pondok di Jawa Timur ya. Nah, kalau kita tuh yang sekolah di rumah kan mungkin bangun tidur dibangunin sama emak sama bapak ke tangi subuh gitu, terus habis subuh mungkin ya ngapain, terus makan disiapin nih, dipanggil makan, waktunya makan pagi, terus makan siang, makan malam kan gitu. Nah sedangkan Mas Yufa ini jauh dari orang tua nih. Itu gimana Mas, dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh kayak gimana? Jadi kalau untuk di pondok Anatar sendiri ya, itu bangun tidur sampai tidur lagi itu emang udah diatur. Jadi emang udah di sana itu emang tetap gitu ada peraturan manajemen waktunya gitu. Jadi kayak misalkan jam 3:30 kita bangun, sholat tahajud, baca Quran, subuhnya kita di marosim. Nah marosim itu kayak sejenis tepuk tangan gitu, kayak suruh-suruh gitu, ayo subuh. Kopiah gitu ya. Nah itu subuh, terus kita ada lagi buat sarapan. Nah ngomong-ngomong buat sarapan tersendiri nih, sarapan di pondok itu beda banget ya kayak di rumah. Pasti kan kalau di rumah udah disediain nih, misalkan menu hari ini ada telur ceplok misalkan kayak gitu. Nah kalau di pondok itu emang udah ada schedule-nya, udah ada jadwalnya. Jadi ini hari misalkan hari Senin paginya kita makan apa, misalkan di pondok saya makan nasi kerupuk sama sambal. Nah itu udah ada. Nah dimana kalau misalnya di pondok saya itu jadwalnya kurang lebih 1 jam buat makan, dari jam 6:30 sampai jam 6:30. Nah itu sebelum berangkat sekolah kita diharuskan buat makan pagi. Nah uniknya di pondok itu ngantri gitu, jadi diambil ada jatahnya tersendiri, antrinya itu panjang banget kayak gitu. Dan jadi emang beda banget lah kalau di rumah kan kalau mau makan tuh tinggal ambil piring, ambil nasi, enak banget langsung makan ya. Langsung makan aja. Itu antri dulu gitu panjang. Antri panjang dulu. Pokoknya makan pun butuh perjuangan gitu. Bahkan untuk makan aja butuh perjuangan. Nah, itu kan antri bahkan bisa berpuluh-puluh menit gitu ya Mas. Bahkan bisa sejam gitu. Itu tuh apa ya kalau kita bayangin ya di rumah ya. Mau makan aja sampai antri rela panas-panasan jauh. Apa emang lapar banget, apa makanannya enak banget tuh apa gimana Mas? Nah kalau diambil dari sisinya enak banget apa lapar banget sih? Nah itu kan kalau kita lihat dari makan itu kan emang udah kewajiban kita ya. Emang udah kebutuhan kita ya. Namanya makan. Nah, jadi kayak kalau di pondok itu gini loh, kayak enak nggak enak ya udah dirasain, harus makan. Enak nggak enak ya udah kita harus makan, emang ya jatahnya kita makan, emang segitu jatah kita, emang enak nggak enak ya udah dirasain loh. Soalnya juga kalau kita nggak suka, nggak mau ngambil makanan, nggak ada makanan dari lain lagi ya. Mau nggak mau harus makan dari situ kan. Mau nggak mau. Kalau ada misalkan ada di sana kantin ya kita harus beli sendiri. Jadi kalau timbang kita mau bazir uang karena emang kita udah bayar SPP, emang udah ada jatah makan ya udah kita ambil. Itu makanannya ya. Iya, dari segi harus antri. Wih, gila sih kalau bayangin gitu ya. Ya makanya gila banget sih. Nah, terus untuk apa yang Mas Yufa sendiri rasain tuh yang namanya jauh dari orang tua? Kalau kita di rumah sama orang tua kan enak nih, ada masalah apa-apa, Bu, aku ada ini nih gini-gini. Di sana kan nggak bisa ya, jauh dari orang tua. Mungkin apa ada waktu telepon orang tua gitu? Kalau misalkan gini, kita kan di sana kan emang udah diatur namanya manajemen waktu ya. Nah jadi habis kegiatan ini pasti ada kegiatan ini dan itu berjalan setiap hari. Jadi itu mengalir berjalan terus. Namanya kita kangen, kita punya masalah di hidup pasti ada ya. Apalagi kangen sama orang tua. Ya anak mana sih yang gak kangen sama orang tua? Apalagi kita yang di pondok kayak gitu. Nah kalau yang tadi ditanyain sama Mas Elang, waktunya itu gimana sih kalau pas melepas kangen sama orang tua gitu? Nah kita kalau di pondok saya tersendiri itu disediain namanya ada wartel atau warung telepon. Misalkan di sudut-sudut pondok, karena emang pondok saya ya gede lah gitu ya, pondoknya gede. Jadi di sudut-sudutnya itu ada warung telepon gitu. Jadi difasilitasi buat kayak gitu buat kita nelpon ke rumah.
Jadi kalau misalkan aku pribadi sendiri bahkan setiap hari bisa nelpon sih. Bisa. Oh, berarti emang setiap hari bisa telepon tapi emang bayar gitu uang telepon. Jadi emang bayar. Iya. Itu ya, emang susah ya kalau di pondok itu kita harus adaptasi bareng teman-teman yang mungkin asalnya udah jauh dari Sumatera, dari Papua, dari Kalimantan, bahkan budayanya beda, budayanya beda, kepribadiannya juga beda banget sama kita. Beda banget, dan di situ mungkin kita nggak bisa maksain semuanya harus kayak kita gitu kan, harus memahami ya kita tuh kayak gimana gitu, nggak bisa kan ya, kita pasti harus berbaur gitu, adaptasi kan. Pondok pesantren, saya jadi tertarik nih mas pengen ke pondok. Nggak apa-apa mas, ke pondok aja tuh ya. Nah kalau menurut Mas Yufa ya, ngomongin soal pondok nih, kan kalau dari tadi kita bahas susah-susahnya aja ya di pondok ya, kayak makan harus antri, mandi pun antri ya, mau buang air aja antri, mandi aja antri. Nah, hal apa sih yang Mas Yufa dapetin setelah dari pondok itu? Mungkin ada yang membuat merubah pola pikir Mas Yufa kalau hidup tuh sebenarnya kayak gini apa gimana? Nah, jadi gini, pola pikir utama kenapa orang tua menyekolahkan kita di pondok itu pasti yang pertama biar dapat ilmu kan, itu udah pasti. Biar ngajinya bener, nah itu kan udah pasti. Itu pola pikir utama yang diinginkan setiap orang atau setiap orang tua kepada kita sebagai anak untuk ke pondok itu pasti ya biar kamu nggak bandel, biar kamu dapat ilmu, biar kamu tahu agama gitu kan. Nah itu dari segi orang tua, dan itu yang saya rasakan sendiri di pondok. Dasarnya emang kita dapat itu gitu. Nah yang aku rasain juga paling terbesar dalam diri aku itu, aku dapat banget namanya pendidikan sama pengajaran. Beda ya, pendidikan sama pengajaran itu beda banget. Pendidikan kita dapat kedisiplinan, kita dapat manajemen waktu yang baik, kita dapat pengalaman yang banyak. Nah itu kita dapetin banget gitu, pengalaman yang sebelumnya nggak ada, di pondok itu kita ada. Misalkan nih pengalaman kita belum pernah ketemu sama orang Malaysia, kita di situ ketemu, kita belum pernah, kita nggak tahu bahasa Sunda, di situ kita bisa belajar sama anak-anak Sunda. Nah jadi itu emang pengalaman yang berharga banget. Nah itu sisi positifnya. Dan juga banyak lagi sih, kayak misalkan kita dapat teman baru, kita dapat channel di luar yang baru gitu. Jadi banyak lah hal positif yang bisa diambil. Jadi meskipun istilahnya kayak untuk memantapkan niat dan perjuangan buat masuk pondok yang berat itu, pasti akan ada feedback yang berat pula kan ke kita. Maksudnya ketika kita mengorbankan banyak hal untuk itu, pasti kita juga akan mendapatkan banyak hal gitu ya mas, akan kembali ke kita sendiri gitu. Istilah kata kayak emang bener kayak berakit-rakit ke hulu, ke tepian. Nah, itu kan emang kita sakit dahulu ya. Kita masuk pondok pertamanya gimana, menyesuaikan dirinya susah, faktor internal eksternal juga susah. Nah tapi nanti kalau kita emang udah nyaman, emang kita udah seret, kita udah mantep, kita jalanin gitu, nantinya akan malah lebih enak, kita lebih bisa dapat hal-hal yang positif daripada yang dari awal kita mikirnya itu negatif terus. Bener banget. Nah itu akan secara sendiri itu hilang pikiran negatif kita. Nah, Oke, itu ya mas. Terus ini nih, kalau denger kata pondok pesantren nih mas, dari saya yang mungkin atau teman-teman yang lain gitu, itu kan biasanya bangunannya gede, luas. Kadang-kadang ada bangunan tua juga, apalagi pondok Mas Yufa juga ada di Jawa Timur yang daerah nggak terlalu ramai gitu kan. Dengar di setiap pondok pesantren tuh ada istilahnya apa ya, banyak banget cerita-cerita tentang makhluk halus gitu mas. Ini ada ya? Ini juga ada dong. Kita lihat di part 2 ya guys. Oke. Siap. Kita lanjutin nanti.